Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Pratama. Di video kali ini saya bakal bahas apa sih itu algoritma dan kenapa elektronika belajar coding. Ya, algoritma itu adalah rangkaian langkah atau prosedur logis, terstruktur, dan terbatas yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu atau mencapai tujuan tertentu, baik dalam pemrograman komputer maupun kehidupan sehari-hari. Algoritma berfungsi sebagai instruksi sistematis agar proses pemecahan masalah berjalan efisien. Kenapa sih elektronika belajar coding? Elektronika belajar coding atau pemrograman itu untuk menjembatani perangkat keras, atau bisa disebut juga hardware, dengan fungsi yang cerdas mengontrol mikrocontroller seperti Arduino atau IoT, membuat sistem otomatisasi serta memproses data sinyal digital. Nah, di sini ada flowchart. Apa sih itu flowchart? Flowchart atau diagram alir adalah representasi visual atau grafis dari urutan langkah-langkah, proses, dan keputusan dalam sebuah algoritma. Chart menggunakan simbol-simbol standar seperti persegi panjang, belah ketupat, yang dihubungkan panah untuk menunjukkan alur logika sistem dari awal hingga akhir. Apa sih simbol dasar di flowchart? Ini simbol-simbol dasar yang ada di flowchart yang bakal kita pakai dalam pembuatan diagram atau flowchartnya sendiri. Yang pertama itu ada oval atau terminator. Ini fungsinya untuk mempresentasikan awal atau akhir dari sebuah proses yang digunakan seperti start dan end. Ada persegi panjang, ini untuk proses, ini kan langkah proses atau operasi. Ada anak panah atau alur, menunjukkan alur antara langkah-langkah. Ini ada belah ketupat, ini untuk keputusan, biasanya ini yang bercabang dua ya, antara ya ada atau tidak. Menanda fungsinya sendiri untuk menandakan titik yang membutuhkan jawaban ya dan tidak. Yang terakhirnya ada janjar penunjang atau input output, digunakan untuk operasi masukan atau keluaran input output. Dalam pembuatan flowchart ini kita menggunakan 3 studi kasus ya. Yang pertama ini ada sebelum sistem keamanan aktif, controller harus melakukan pengecekan mandiri atau self test. Kita coba buat ya. Di sini kita pakai website diagram. Ayo kita bikin dulu awalannya. Ini startnya. Nah, ini semua ini pakai diagram yang semuanya proses ya, ini soalnya dia kan inisialisasi load, nyalakan LED indikator power hijau, cek kondisi sensor. Ini semuanya proses ya. Kecuali ada misalnya apa ya, ada sensornya gitu, baru deh kita kasih yang jajar jenjang.
seperti ini aja kayaknya. Biar enak ya. Ini dia. Kepalanya itu sendiri inisialisasi pin dan output ini menyalakan jauh. Ini tambahkan lagi. Kita kiri N, ya kita hubungkan aja menggunakan garis. Nah, jadi seperti ini ya alurnya, langkah-langkahnya sesuai dengan yang studi kasus yang pertama ini. Dia alurnya seperti ini logikanya. Sistem start atau mulai, sistem menginisialisasi input output, kemudian sistem menyalakan LED indikator power, sistem mengecek koneksi sensor atau ping sensor, sistem membunyikan buzzer selama 0,5 detik, dan sensor menampilkan sistem aktif di LCD. Biar lebih jelas. Kemudian sistem mati secara otomatis. Ini untuk studi kasus yang pertama. Kemudian untuk studi kasus yang kedua, kita bikin lagi seperti ini. Kasus yang kedua ini sebuah lengan robot di pabrik menjual barang. Jika barang lebih dari 500 gram, barang masuk keranjang A, itu masuk ke keranjang B. Oke, kita bikin alur logika atau langkah-langkahnya. Pakai awalannya seperti biasa. Ini membaca berarti versi sebuah akan berat barang di layar. Dia jika membaca berarti dia memakai ya berarti input ada masukannya karena dia membaca data sensor. Membaca bikin keputusannya belah ketupat.
besar biar kelihatan ya. Berat lebih dari 500 gram. Ini jika iya ya, ini jika tidak. Dan kurang aja ya, dia keranjang masukkan nah jika keranjang ini jika tidak ya, bukan jika B, jika tidak keranjang B. Tambahkan lagi yang namanya output itu menampilkan barang ya, outputnya dia kan menampilkan di LCD, berarti dia outputan ya, outputan, jadi dia keluaran menampilkan. Bikin dulu garisnya. Oke, seperti ini. Kita tulis di outputannya menampilkan grafik, menampilkan berat barang ya, di LCD. Kita buat lagi keluaran atau keluaran apa nih? Akhiran. Maaf, akhiran. N. Ini skemanya. Oke, ini skemanya atau langkahnya. Ini cara kerjanya. Dari start atau mulai itu sistem membaca data dari sensor beban atau load cell. Kemudian di sini diambil keputusan, sistem mengambil keputusan apakah berat lebih dari 500 gram. Jika iya, dia akan masuk ke keranjang A. Jika tidak, akan masuk ke keranjang B. Kemudian setelah melewati proses ini, dia akan lanjut ke output atau ke LCD yang akan ditampilkan di layar LCD. Dia akan menampilkan berat total barang yang dari sini tadi, yang di, kemudian baru ke N atau selesai. Ini salah. Gampang. Keranjang beda. Kurang lebihnya seperti ini ya, yang buat studi kasus yang kedua. Ya, untuk yang ketiga, studi kasusnya buat, kita baca dulu. Sistem harus memantau suhu. Jika suhu terlalu panas, kipas menyala. Sistem tidak boleh berhenti agar server tidak operasi. Ini alur logikanya sama yang kayak yang kedua. Bedanya di sini dia memakai sistem looping. Sistem looping itu adalah pengulangan. Saat langkah kita buat dulu alurnya ya, biar enak menjelaskan. Sama-sama seperti yang kedua, dia memakai inputan atau outputan. Kita membaca sensor itu input. Oke.
maaf saja. Kalau ini looping dulu laku cepatnya atau yang ya tidaknya, serta kemudian baca sensor suhu. Harusnya ini ditulis ya sensornya jenis apa, jadi tapi dia kepanjangan, harusnya ditulis ya ini biar cepat. Apakah suhu lebih dari 35 derajat Celcius? Pertanyaannya. Nah, sama aja kayak yang kedua, bedanya dia memakai looping. Bikin dulu kayak jika ia kipas pendingin aktif, itu kipas pendingin aktif, jika tidak kipas pendingin mati saja. Mati, jangan aktif. Kita buat lagi output ini kan, tunggu delay. Ini sepertinya tidak ada outputan. Proses sensor ini seperti itu. Nah, di sini agak bingung ini. Sebentar. Dia memakai dia ini pakai proses ya. Jika seperti ini dia tidak output karena tidak atau outputnya dia tunggu delay selama 5 detik, berarti dia memproses lagi pakai ini ya. Delay 5 detik gitu. Terus dia looping kembali ke baca sensor. Oke. Sensor ya, tarik garisnya. Terus sini. Seperti ini ya. Terus salah banget. Masuknya ke sini. Kita ulang. Salah gini. Cepat sini. Ya, sini. Nah, ini baru benar. Jadi salah itu. Bisa-bisa error boxnya. Nah, jadi seperti ini dia membaca sensor sistem mulai. Sistem membaca sensor suhu, kemudian di sini apakah suhu lebih dari 35. Jika ya, kipas aktif, jika tidak, kipas non aktif. Lanjut ke sini, sistem menunggu selama 5 detik atau delay.
Kemudian kembali lagi ke baca sensor. Di sini diproses. Jadi seperti itu alur atau langkah-langkah algoritmanya. Cukup membingungkan ya, karena di sini memakai sistem looping. Kalau memakai sistem looping ini, si alur atau algoritma ini atau IoT ini tidak bakal bisa berhenti kecuali jika dihentikan secara manual, karena dia sistemnya looping, beda dengan yang ini. Ini kan berhentinya ada ada otomatisnya. Yang itu tadi, yang ketiga ini dia harus manual mematikannya. Atau jika cek lagi yang kedua ini salah atau betul, salah atau benar. Membaca itu kan membaca inputannya ya, berat badan itu output. Yang pertama ini seperti ini. Cek lagi apakah sudah benar alurnya sesuai dengan yang ditugaskan. Inisialisasi pin input output harusnya ini ya, ini apa, jejer jenjang ya, semua pin inisialisasi. Ini nyalakan ini. Ini harus pakai jejer jenjang harusnya. Kurang lebihnya seperti ini ya pembuatannya untuk 3 tadi kasus. Masih membingungkan. Kesimpulannya itu yang bisa didapat, intinya logika terstruktur ya, logika kita harus struktur atau lebih penggunaan simbol yang tepat, memancing diagram setiap untuk tidak boleh tertukar, penggunaan simbol yang tepat. Karakter sistem embedded pada titik kasus 3 ini kan terlihat bahwa sistem tertanam seringkali dirancang untuk berjalan dalam perulangan tak terbatas guna menjaga stabilitas operasional secara real time. Ini sudah habis. Ya, mungkin itu saja ya yang dari saya. Semoga dapat membantu rekan-rekan semua yang membutuhkan jawaban, atau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Oke. Sekian dari saya.